Pembuahan dengan sistem potas pucuk itu saya rekomendasikan sekali untuk tanaman anggur yang masih kecil ya, sekunder masih kecil, tersier masih kecil, primer pun masih kecil sekali. Ini kemarin saya lakukan, yaitu saya terburu-buru kepingin mengetahui bagaimana perbandingan antara Sangskrta dengan yaitu varian Everest. Karena kemarin banyak yang bertanya, saya jadi kepingin terburu-buru untuk mencoba membandingkan antara buah Sangskrta dengan anggur Everest. Bagaimana cara potes pucuk yang benar dan hasilnya nantinya akan bagus? Berikut video yang akan saya bagikan untuk teman-teman pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Petani Hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura, Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan pada teman-teman bagaimana caranya kita melakukan yaitu pembuahan dengan sistem potes pucuk yang aman dan tanaman tidak mengalami kerusakan. Nah, karena banyak pemula itu yang kurang paham tentang pembuahan sistem ini. Pembuahan sistem ini itu sangat bagus sekali untuk dilakukan, terutama untuk tanaman-tanaman anggur yang pembuahan pertama kali. Bagaimana cara langkah pertama? Langkah pertama adalah kita melakukan yaitu potes pucuk pada salah satu cabang tersier. Contohnya seperti ini adalah cabang tersier ya. Nah, ini cabang tersier. Jika kita ingin membuahkan, maka kita hentikan dulu dengan melakukan potes pucuk seperti ini. Nah, kita lakukan potes pucuk seperti ini ya. Ini tersier juga, kita lakukan potes pucuk. Setelah kita melakukan potes pucuk, kita jangan lupa ya harus ada kontrol, karena kalau tidak ada kontrol nanti tunas air akan berkembang seperti ini. Nih, nah, ini contohnya. Ini tunas air akan keluar semua. Karena ketika nutrisi kita hentikan di ujung, secara otomatis pertumbuhan akan fokus pada tunas air ya. Nah, agar kita mendapatkan buah yang bagus, bunga yang bagus, maka kita harus melakukan yaitu pembuangan tunas air seperti ini. Nah, ini tunas air semua. Nah, kita lakukan pembuangan. Ya, ini tunas air kita buangi semua. Nah, kita lakukan pembuangan pada tunas air. Ini kemarin sudah saya lakukan potes pucuk, tinggal saya melakukan pembersihan tunas air. Tanaman ini saya sistem yaitu para-para ya. Dengan sistem para-para, tetapi karena kondisi tempatnya itu seperti ini, mepet ya. Mepet bangunan, maka semua tersier saya rebahkan satu arah. Kemarin ada yang bertanya, itu bagaimana sistemnya, apa hanya sebelah saja yang dihidupkan? Ya, karena ini sudah menepet sama bangunan, dan akhirnya tersier saya rebahkan ke satu arah seperti ini. Jika teman-teman mengalami atau mempunyai tempat yang sempit, dengan sistem para-para tidak harus dengan sistem durikan ya, tetapi dengan cara seperti ini juga sangat bagus sekali. Jadi kita punya ruang untuk pembuahan sekitar 1 meter atau 1,5 meter. Tetapi kalau kita mempunyai hanya ruang 1 meter, kita gunakan sistem duri, nantinya yang kanan kirinya itu bertabrakan. Alangkah baiknya kita lakukan seperti ini. Nah, sebelah seperti ini kita larikan pada satu arah. Nah, saya lanjutkan lagi, yaitu setelah pembuangan
tunas air ya, setelah pembuangan tunas air seperti ini, kita tunggu yaitu mata bat yang di ujung. Kita tunggu mata bat yang di ujung. Jika mata bat yang di ujung nantinya mengeluarkan bunga PHP. Apa itu bunga PHP ya? Nah, buat pemula bunga PHP biasanya bingung. Lah, bunganya kok keluarnya di sulur? Memang ya, keluarnya di sulur seperti ini. Bunga PHP adalah bentuk sulur yang tidak sempurna, yang timbul benjol-benjolan seperti ini. Nah, ini namanya bunga PHP. Karena ini potes pucuk dari ujung, maka PHP-nya biasanya itu kurang bagus. Tetapi kalau kita melakukan agak mundur seperti tadi video di awal ya, nah ini mengeluarkan bunga PHP yang sempurna. Ini pun jika kita rawat itu jadi bunga dan buah. Maka dari pemangkasan lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan dan bunga yang besar. Di mana kita melakukan pemangkasan? Pemangkasan kita bisa melakukan pemilihan mata bat yang terbaik ya. Mata bat yang terbaik kita lakukan pemangkasan dan kita pilih, nanti akan menghasilkan buah yang bagus. Itu pun juga kita melihat kondisi dan varian tanaman. Jika varian tanaman itu tanaman seperti Ninel, akademik, tran, dengan cara kita melakukan pemangkasan mundur hanya 1, 2, 3, 4 di bat ini itu masih bagus ya. Nah, seperti Sangskerta, seperti banyak sekali. Sebenarnya untuk sistem potes pucuk ini hampir 90% tanaman tuh bisa kok dilakukan dengan sistem potes pucuk. Hanya yang sulit itu hanya beberapa tanaman saja yang membutuhkan teknik atau trik tertentu. Tetapi untuk hampir 90% anggur itu dilakukan sistem potes pucuk bisa mengeluarkan bunga ya. Ini saya lakukan pemangkasan pada cabang yang mempunyai mata bat bagus ya. Nah, kenapa tidak saya lakukan pemangkasan agak ke sana agak mencoklat? Kalau varian-varian Ninel kita lakukan pemangkasan pada mata bat yang agak mencoklat itu untuk pecahnya lama ya. Kalau agak setengah hijau seperti ini lebih cepat, sekitar 1 minggu dia sudah pecah, sudah membawa bunga ya. Nah, kita lakukan pemangkasan lagi, contohnya seperti ini. Kita cari bat yang bagus ya, kita cari. Nah, seperti ini sudah sering saya katakan pada teman-teman, ini musimnya kelihatannya sudah mulai musim panas ya. Jika teman-teman ingin membuahkan, segera dibuahkan tanaman anggurnya agar tidak terkejar oleh hujan lagi. Nah, kalau kita mau buang daun di ujung ya kita buang nggak apa-apa. Kenapa saya buang ini? Karena daunnya jelek. Nah, biar jamurnya tidak menular pada mata bat. Dan nanti setelah pemangkasan kita lakukan penyemprotan fungisida ya. Nah, contohnya seperti ini, lakukan pemangkasan pemilihan berdasarkan bat yang terbaik. Dan juga jika teman-teman belum membuang tunas air, segera lakukan pembuangan agar nutrisi bertujuan fokus pada mata bat. Nah, contohnya seperti ini. Kalau tidak dilakukan pembuangan, nanti batnya tidak bisa besar. Tapi kalau kita lakukan pembuangan, mata bat akan tumbuh besar. Ya. Jika teman-teman takut tidak tanaman anggurnya tidak berbuah dan mengalami kegagalan, kita bisa melakukan pemangkasan seperti yang saya gambarkan di sini. Kita masih punya jarak jauh, sehingga nanti ketika bunganya tidak maksimal kita bisa mundur lagi,
sambil menunggu kesiapan tanaman untuk berbuah. Biasanya cara ini digunakan untuk kita-kita yang tidak betah, ingin segera mungkin tanaman anggurnya berbuah. Langkah ini yang tepat dan cocok untuk kita lakukan. Nah, contohnya seperti ini. Kita buangin semua. Seharusnya membuangin tunas air itu dari kemarin, tetapi karena kesibukan saya tidak sempat ya. Maka baru kali ini saya sempatkan untuk melakukan pembuangan tunas air sekaligus memilih bat yang terbaik ya. Ini tanpa naungan, mumpung cuacanya lagi bagus-bagusnya. Ketika lebaran nanti sudah terlihat buahnya ya, walaupun buahnya belum siap untuk dikonsumsi. Nah, seperti ini kita lakukan pembuangan tunas air. Kemarin telat nih. Nah, lakukan terus sampai sana. Semoga materi ini bisa dipahami oleh teman-teman semua ya. Cukup sekian video dari saya. Semoga bisa memberi manfaat untuk teman-teman pemirsa channel Petani Hidroponik Comal, terutama bagi pemula. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.